Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim lana bil khair. Allahumma qdi hajatina ya Allah bid-din wad dunya wal akhirah. Allahu faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Summa fi tarbiyati la budda minal munasabah fal mubtadi'u bin awwali amrihi la munasabata bainahu wa bainallah wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam fahtaja la mahalata ila tarbiyatil wali awalan li'anna al-waliya munasabah bainahu wa bainal mubtadi'i min jihatil basyariyah kama lin nabi sallallahu alaihi wasallam hala hayatihi fa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hayatid dunya lam mahtaja ahadun ila ghairihi fa idza intaqala ila al-akhirah inqata'a min sifatit ta'alluq wa wasala ila mahdit tajarrud wa kadhalika al-awliya'u idza intaqalu ila al-akhirah la yasilu ahadan minhum al-irsyadu ila al-maqsud fafhum in kunta min ahli al-fahm wa illam takun fatlub al-fahma bir-riyadah an-nuraniyah al-ghalibah ala nafsaniyah az-zulmaniyah li'anna al-fahma yahsulu bin nawaraniyah la bijulmaniyah wa li'anna an-nura la yaji'u bimawdi'in illa yakuna mudniyan musharriqan falam yabqa lil mubtadi'i munasabatun lahu ila akhirih. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita basahi lidah kita mengucapkan selawat kepada Nabi yang agung, yang mulia, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, minggu kemarin kita membahas masalah yang berhubungan dengan mimpi. Masih masalah mimpi ya. Kalau orang awam menyebut mimpi, tapi kalau orang-orang khusus menyebutnya adalah kasab. Kalau mimpinya kita yaitu ketiduran, tidur baru tetamu mimpi. Apabila mengantuk ketika berzikir tawajuhan, nah itu bisa juga kita mimpi antara guring lawan handap guring. Nah, akan tetapi
para orang-orang yang sudah bersih hatinya, orang-orang yang hatinya sudah mukhlis ataupun ikhlas, maka masuk yang disebut adalah pana. Karena guring itu adalah pana. Kalau di atasnya lagi, setelah pana adalah mati. Jadi kalau guring itu adalah saudaranya mati. Akhul maut. Apa yang saudaranya? Banyak benar kesamaannya. Di antaranya badan kita adalah kada bisa bergerak kalau guring kan. Kalau orang meninggal dunia pun kada kau bergerak juga. Nah, kalau orang mati, roh yang asli mengeluar. Ini dikatakan roh itu ada dua bahasanya tuh. Nah, kata ulama, yang pertama adalah roh yang asli, yang bisa hilang meninggal dunia tuh, nah asli tuh. Yang kedua adalah roh yaqazah. Ujar ulama tuh ada dua. Yaqazah tuh artinya roh yang bisa pulang balik. Kalau guring, roh itu bisa berjalan ke sana kemari. Nah, kalau seseorang tersebut tabuka yang disebut ainul basirahnya ketika tidur, maka banyak benar yang diliwati, yang ditemukan ketika tidur. Berjalanan roh tadi. Karena kalau orang tidur tuh kan panca indera ini ada berfungsi, tetapi yang berfungsi satu, yaitu khayal. Khayal itu masih berfungsi. Walaupun orang tersebut tidur, khayal itu masih ada. Kayak apa kalau khayal tidak berfungsi? Hendak mengisahkan nih, nah, habis bangun tidur kayak apa? Dari mana gambarannya? Kalau khayal kada empat. Nah, maka dikatakan oleh ulama Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan dalam kitab Dzikrul Maut bahwa orang tidur itu khayalnya masih berfungsi, tetapi khayalnya kada terpengaruh oleh hawa nafsu. Kalau kita sadar ini, hawa nafsunya masih bercampur. Makanya khayal kita ini kadang-kadang bisa luput, bisa bujur, berpikir kita nih. Nah, tetapi kalau orang yang tidur, khayalnya adalah murni, yang dapat adalah hanya roh saja. Nah, jadi kadang-kadang banyak bujurnya ketika orang tersebut bersih hatinya. Akan tetapi kalau orang itu rancak mengeramput, guringnya pun mengeramput juga mimpinya. Makanya kalau hendak guring, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kalau bisa bersuci kita tuh. Yang pertama, sucinya adalah suci wudhu dulu. Yang kedua, tujuan daripada wudhu adalah supaya bersih hatinya. Nah, bersih hatinya, makanya ketika hendak guring tuh balapas, bertauhid barang. Ya kan tauhid kita kemarin tuh ada dua jalurnya, ada tiga. Ada jalurnya orang biasa, ada jalurnya menengah, ada jalurnya orang yang tinggi. Nah, jalur yang menengah, jalur yang pertama adalah orang awam, maka anggapan kita adalah la fa'ilun ilallah, itu aja. La fa'ilun ilallah. Jadi yang dipakai adalah fi'ilnya Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jadi kita ini adalah dipinjami, kita ini adalah diatur, kita ini adalah napas dipinjami juga. Ada yang atur napas kalau hendak bertauhid. Lebih lagi yaitu bahwa Allah tuh hayun, hidup. Jadi kita ini dihidupkan. Kemudian Allah mempunyai sifat adalah alimun. Jadi kita ini dialimakan. Kemudian kita ini ibaratnya didengarkan, dibuat pendengaran. Kemudian kita ini dilihatkan. Kemudian kita ini bisa ngomong, diumumkan. Nah kayak itu tuh. Nah itu ibaratnya orang awam. Kayak kita nih orang awam. Nah, yang kedua ada lagi ngarannya adalah kita itu bertauhid bahwa kita hakikatnya sebetulnya dibulikakan kepada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga ada lagi yaitu bahwa diri kita ini adalah tajalinya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, anak kuring terserah aja kita memilih mana kita nyaman. Apakah tadi kita ibaratnya dipinjami berarti hamba? Yang kedua, apakah kita kembali kepada Nur Muhammad, yaitu bakaram di Nur Muhammad? Yang ketiga, apakah kita tajalli billah Subhanahu Wa Taala, bahwa diri kita ini hakikatnya adalah tajalli Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi terserah aja kita memilih tiga dah tauhidnya atau jalurnya dah. Nah, tapi mana kita nyaman kan? Yang mana kita nyaman. Mungkin kalau yang nomor 3 itu terlalu tinggi, yang kedua berang. Mungkin yang nomor 2 masih tinggi, yang pertama barang. Nah, itu dah. Maka itulah salah satu pembersih yang paling mujarab. Pembersih hati tadi. Maka dikatakan oleh ulama Imam Sya'rani namanya Asra'ul Amrat, yakni bitauhid. Kata beliau, tidak ada yang lebih cepat mengobati hati ataupun membersihkan hati untuk mendatangkan ikhlas melebihi daripada hati bertauhid. Bertauhid tuh. Bertauhid. Paling kada kita hendak guring tuh. Supaya mimpi kita baik. Tapi jangan mencari mimpi pulang lah. Itu pas kebetulan aja bermimpi. Nah, jahidin di sini pulang artinya sesungguhnya orang-orang yang sudah dibukakan hatinya yang disebut adalah kasab tadi. Nah, kan yang pertama tadi orang awam, yang kedua kasab, yang ketiga adalah orang yang dilihat adalah Allah semata. Ada juga kan? Yang kedua ini adalah kasab. Nah, jadi orang yang kasab ini biasanya wajib baginya yaitu ada kecocokan. Kecocokan sebelum menumpuh rohaninya nih, menumpuh untuk perjalanan yang lebih tinggi lagi. Kan biasanya kalau orang dari awam lah hendak bertemu lawan guru yang besar. Guru yang besar. Mungkin kita kadang munasabah, kadang cocok. Misalnya kita nih dari TK lah ibaratnya lah. Kemudian mengikuti perguruan tinggi, maka seorang TK ini kadang mampu untuk menerima ilmu daripada seorang dosen. Berarti kita ini kadang cocok belum mengikuti pelajaran dosen.
Nah, kemudian jalan keluarnya bagaimana? Supaya munasabah ataupun cocok kita. Padahal kita ini tujuannya nanti suatu saat akan mempelajari ilmu kuliahan. Maka jahidin di sini ada seseorang yang salik, kemudian saking bersihnya hatinya, lalu kasabnya terbuka. Nah, ketika orang tersebut sudah terbuka, maka kalau kaget ataupun takajud, bahasa Banjar takajud, karena saking takajudnya tuh ruhaninya nih bertemu lawan Rasulullah atau bertemu dengan Allah Ta'ala, takajud, maka jalan keluarnya adalah didatangkan dulu perantaranya. Siapakah perantara tersebut? Tarbiyatul wali, yaitu adalah wali yang sekitar kita. Nah, itu Pak. Wali yang pertama kali sebelum mengantarakan kepada Nabi atau kepada Allah Ta'ala, ada estafetnya sekalian. Karena apa? Karena wali ini biasanya beliau tuh dua jalur lah. Jalur yang pertama adalah hidin ke manusia, berhubungan masih peradaban manusia, dan masih bisa ibaratnya tata cara ataupun tabiat manusia. Jadi wali tadi dah. Maka akhirnya wali tersebutlah yang akan melajari. Nah, ibaratnya kita hendak belajar lawan orang Arab, tabiat, bahasa, istiadat berbeda, maka terlebih dahulu kan kita belajar sama orang lokal dulu, mempelajari ilmunya, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu mantiq, ilmu balaghah dan lain sebagainya kan. Dasar-dasarnya dulu harus berisi. Akhirnya wali tersebutlah yang akan melajari kita. Karena apa? Wali ini juga selain dia hubungan kepada manusia ini paham, dan hubungan jalan ke atas itu juga paham. Jalan kepada Rasulullah paham, jalan kepada Allah Ta'ala paham. Nah, jadi kada langsung telah orang tuh bertemu dengan Allah Ta'ala tuh kada kau langsung. Jadi ada tangganya. Nah, seperti mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam hidupnya, adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya itu, beliau butuh yang pertama kali, yaitu ada pembimbing. Yang di sini adalah yang disebut adalah Jibril alaihissalam. Nah, jadi hidin tuh Jibril dulu pertama. Ada langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala aja bang. Jibril dulu. Tapi kalau kita ini bang siapa? Maka jahidin di sini adalah wali yang mendatangi kita. Kalau seandainya seseorang tersebut sudah berpindahlah, maksudnya kita tuh meninggal dunia, maka kada perlu lagi yang disebut dengan apa namanya nih, perantara. Nah, yang perantara ini ada ketika kita masih hidup, ketika masih dalam mencari. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, ke kubur, wawasala ila mahdit tajarud, sampai sudah samanya. Nah, disitulah bisa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, tergantung orang tersebut pulang niatnya ataupun kesiapannya. Nah, ini masih kisah tentang perjalanan orang tadi toh. Nah, begitu juga para aulia Allah Ta'ala tidak
bisa lagi kepada orang yang sudah mati tadi memberikan petunjuk. Nah, kalau kita masih orang awam nih, wali itu bisa datang kepada kita melajari, walaupun wali tersebut sudah meninggal dunia. Jadi ulama di sini kalau seandainya kita tuh belum juga tatamulan wali, guru yang dicari, maka patlub al-fahma biriyadah an-nuruniyah. Terpaksa kita sekalinya berjuang masih. Berarti kita nih belum jalan nur. Amun belum tetamu wali itu, berarti kita nih masih belum dikategorikan jalan nur. Sekarnya masih perjalanan julmah, artinya kegelapan, zulmah. Masih julumat. Masih kita nih julumat. Tadinding masih. Karena orang tersebut ketemu dengan wali mengantarkan kepada Nabi mengantarkan kepada Allah Ta'ala, itu suluknya disebut adalah suluk nur. Tapi kalau kita ibaratnya julumat, suluk kita adalah suluk masih membersihkan. Ini kan perjalanan tadi ada dua. Yang pertama adalah perjalanan pembersih, yaitu daripada sifat-sifat dahulu yang tercela, atau hasad, dengki, takabur, macam-macam ya. Itu adalah perjalanan pembersih. Yang kedua adalah perjalanan nur, yang disebut adalah perjalanan mengkilati. Nah, ini dua. Yang tadi dari kotor dibersihkan, sudah bersih, kilat lagi, mengilatkan, finishing gitu, memfinish lagi. Nah, sudah rapi, sudah ibaratnya tinggal mencat aja lagi. Ibarat rumah itu sudah membangun, sudah bagus, sudah bentuknya bagus, tinggal apalagi membungasi aja lagi. Nah, membungasi inilah yang tukang bungasi, yang tukang dandani adalah wali. Kalau sudah wali tersebut sudah siap, yang didandani ini hanya diserahkan pada Nabi. Nah, ketika Nabi SAW mendandani, ini paling bagus dandanannya. Nah, barulah orang tersebut bertemu dengan Allah. Siapakah yang bertemu? Yaitu roh. Nah, roh inilah yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah yang mana yang ditemui? Nah, ulanglah. Jadi Allah ini bertajalli itu ada dua lah. Yang pertama adalah tajalli mutlak. Tajalli mutlak. Yang kedua adalah tajalli muqayyad. Tajalli mutlak nih kada kawa siapapun bertemu dengan tajalli mutlak itu kada kawa. Bahkan Nabi pun kada pernah bertemu dengan yang mutlak, Allah Ta'ala. Yang dilihat hanya tajalli muqayyad. Muqayyad itu artinya yang berhubungan. Makanya ada ulama berikhtilaf ataupun berbeda pendapat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dilihat? Nah, wajah orang, roh dan mata kepala sidin melihat Allah Ta'ala. Tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ketika beliau Isra Mi'raj, yang dilihatnya bukanlah yang hakikatnya, masih tajallinya saja. Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilihat.
Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku melihat Allah sama seperti mana seorang pemuda yang ganteng. Nah, gitu loh. Artinya tajalli muqayyad namanya. Nah, itulah bahkan orang-orang melihat alam semesta itu adalah Allah Ta'ala bertajalli. Akan tetapi kita nih hanya tahu ilmunya, mendengarkan, tetapi merasakan belum. Makanya ujar dalam satu bahasa Arab, waqad yungkiru dia syamsi man ramada wa yungkiru ta'mal lazatil ma'i man saqama. Barang siapa yang matanya buta, niscaya kadangkala melihat cahaya matahari, maka akhirnya ingkar. Dan pula ingkarlah orang-orang yang punya penyakit demam. Ingkarnya apa? Merasai banyu yang mana yang lezat, satrop, pahit liur, ya. Kopi pahit juga liur, ya. Karena apa? Demam liurnya. Nah, kayak itu juga orang-orang yang dibukakan kasabnya, maka orang awam biasa kada masuk akal, maka ingkar juga. Nah, ingkar. Jadi man la yajub la yadri, la yadri la yajub. Barang siapa yang kada pernah merasai jalan rohani, niscaya tidak merasa, tidak paham. Makanya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di sini, perkara ini perlu dipahami. Sesungguhnya amun kada paham, maka berusahalah dengan cara riyadah melewati nur. Jangan riyadah pembersih. Pembersih itu sudah lewat, sudah kada dibahas lagi. Hasad, dengki, ujub, riya itu orang awam. Nah, makanya ujah ulama minimalnya hendak masuk asap ini ibadahnya harus ikhlas. Ikhlas paling rendah. Paling rendah kita nih. Makanya Imam dalam satu kitab tuh, orang berilmu tuh masih rugi, ya. Kalau kada diamalkan, beramal pun masih dikhawatirkan. Kalau kada ikhlas, ikhlas pun masih diragukan. Kalau kada ma'rifatnya, ma'rifat pun masih diragukan. Kalau kada sampai istiqomah sampai akhir hayat. Nah, ini ada juga ma'rifat balang kambingan. Nah, ibah belajar lawan guru, yakin, ibah iman, membenarkan, yakinan. Ibah itu 2-3 bulan hilang sudah keyakinan tersebut. Nah, itu artinya ada istiqomah. Nah, jadi yang orang terbuka daripada kasab tadi adalah orang tersebut minimalnya punya amalan adalah ikhlas. Ikhlasnya yang ngaleh. Nah, tapi insya Allah kalau kita ibaratnya ada niat, mudahan ikhlas, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak.
Kalau bicara tentang ketuhanan, kalau kada kasab, kada merasa. Kalau kada kasab, kada merasa. Nah, jadi orang tersebut harus melewati yang disebut adalah kasab. Kasab ini adalah perjalanan nur disebut. Maka yang datang sebagai guru adalah wali. Nah, ini ibaratnya perkara ini kada paham kecuali orang yang sudah merasai. Kalau ilmu yakin saja kada kawa melampau. Kada kawa melampau. Ilmu yakin walaupun kitabnya banyak. Ilmu yakin namanya. Yakin karena mendengar ataupun membaca itu namanya ilmu yakin. Tapi orang di sini yang dimaksud adalah ainul yakin. Ainul yakin itu artinya kasab. Betul. Wa amal waliyu alladhi yakunu fil hayati falahu munasabah li'annahu jihataini ta'alukiyah jasmaniyah wa tajrid ruhaniyah. Yang kita bahas tadi, sesungguhnya wali tersebut ada dua jalur hubungannya nih. Yang pertama hubungan secara manusiawi, yang kedua berhubungan secara ruhani, yaitu kepada yang di atasnya. Ada hubungan kepada wali-wali yang lain, berhubungan dengan Nabi, sekali-sekali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, yang disebut adalah tajalli takyid tadi. Nah, bukan tajalli mutlak. Tajalli mutlak itu ibaratnya kada kawa. Kada kawa tajalli mutlak, hanya tajalli muqayyadnya. Min jihatil warisatil kamilati, dan sekalinya pulang seorang wali tadi yang mendatangi kita sebagai guru, yaitu warisatul kamilah, sekalinya sempurna kewaliannya. Intinya wali ini kan macam-macam, ada untuk dirinya sendiri saja, ada hanya untuk keluarganya saja, hanya untuk satu daerah RT ataupun desa saja, ada yang disebut adalah wilayah besar, sahibul wilayah. Nah, jadi walinya itu ada mendatangi kita. Berarti orang tersebut adalah izin. Orang tersebut adalah diizinkan ataupun disuruh untuk berdakwah. Fa tawalla ilaihi madadu wilayah nubuwah minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yata'afa bi an-nasa. Jadi orang tersebut hubungannya dengan nabi. Nah, kada terpisah maksudnya dengan nabi. Kada sekali-sekali bertemu nabi. Rancak benar bertemu dengan Nabi, baik dalam mimpinya ataupun dalam yaqazah dan sehari-hari. Dan orang tersebut dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan sahabat sudah, parak benar, akrab benar. Dan kada takajut kalau kayak kita nih melihat Nabi bisa menangis kita. Kalau orang yang akrab itu kada bertangisan lagi, kada merinding lagi, akrab benar kayak Pak. Nah, sekali-sekali itu bisa menangis. Nah, atau setahun sekali itu rindu hanya ditemui. Tapi kalau orang-orang yang ini nih adalah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kada terpisah, akrab benar. Sedikit-sedikit ditegur oleh Nabi kan. Dengan sebab tersebutlah akhirnya nanti si Dinang Wali tadi dah memberitahu kepada manusia dengan pengetahuan sendiri. Fafhum fa inna warajalika sirran amiqan
yadrikuhu ahluhu. Jadi jahilin masalah ini nih, masalah kewalian nih jahilin, ini adalah perkara yang sangat dalam pemahamannya tuh. Sangat dalam, dan ini masalah ilmu sir, adalah ilmu rahasia juga. Karena kalau orang umum mendengar bahwa orang bertemu dengan Nabi, didustakan orang. Didustakan orang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu udah meninggal dunia. Bagaimana bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW sedangkan Sidin udah meninggal dunia? Akhirnya para ulama-ulama sufi menjelaskan bahwa Nabi SAW itu ketika Nabi SAW meninggal dunia, ruhaninya tuh, ruh hidin tuh digabungkan menjadi ruhul qudusiyah. Jadi Nabi ini kan ibaratnya, kalau Nabi yang di Mekah itu ibaratnya cuma satu saja sebagai suri tauladan. Tetapi roh Sidin ini walaupun Sidin ini rohnya ibaratnya di Mekah ataupun di Madinah, roh Hidin ini bisa seperti mana malaikat, yaitu bisa berbanyak. Nah, kayak gitu. Misalnya satu malam orang 1000 orang bermimpi dengan Nabi SAW sebertaan dengan waktu yang sama. Nabi yang mana aja? Nah, gitu. Jadi roh tadi digolongkan adalah ruhul al-muqaddasiyah. Jadi adalah alamnya alam malakut, dan hidin ini adalah seperti rohnya para malaikat, nur artinya. Yang disebut nur. Seperti mana orang meninggal dunia itu kan Israelnya satu aja, tapi ruhnya bisa mendatangi waktu yang sama, bisa datang ke rumah sakit, bisa datang di jalan, bisa datang di rumah, bisa datang di perumahan. Dengan waktu yang sama Israel mencabut nyawa 1000 orang mati. Nah, kayak itu juga kalau orang bertemu dengan Nabi SAW, itu adalah ruhun Nabi SAW yang aslinya. Nah, yang aslinya. Makanya dikatakan dalam kitab punya dalam kitab beliau kepunyaan Imam Sa'rani, sesungguhnya li'anna ru'il haq la ya'rif hakikata illa man 'arafa hakikata ru'yat Rasulullah aw ghairu min al-amwat, laisa mudarrur shadiq bi ru'yat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikah innama ma'nahu mislu ruh muqaddasiyah mahalun nubuwah. Nah, jadi kalau seandainya orang bertanya, Jahidin, apakah bisa orang itu bermimpi Allah Ta'ala? Jahidin bisa. Akan tetapi pertama kali harus bermimpi lawan Rasulullah dulu. Dan bukanlah bermimpi Nabi SAW dalam tidur itu adalah berbentuk. Nah, makanya berbentuk Nabi yang sesuai dengan hadis ya. Nabi itu ganteng, bungas, ya kan? Kemudian berambut apa macam-macam kan? Haikal Rasul tuh bentuk-bentuk itu kada seperti itu. Dan roh Nabi SAW bisa berbentuk macam-macam sesuai dengan kadar yang tukang mimpi nih. Nah, kalau orang bertakun, kayak apa gerang aja mimpi Nabi. Nah, maka otak orang tersebut akan menggambarkan yang ada di hadis. Jadi kata ulama di sini,
Kalau bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kada sesuai dengan yang aslinya. Karena yang bermimpi ini ada roh yang aslinya lagi. Nah gitu. Nah kemudian ya ulama, kalau kita tuh hendak sampai ke tujuan, yaitu wasil bahasa orang tasawuf kan, bahasa itu adalah dengan jalan Rasulullah kan gitu. Kalau kita mengambil ilmu yang zahir daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan sampai. Karena apa? Saking rumitnya. Yang pertama berbahasa Arab. Yang kedua kita bukan orang Arab. Yang ketiga ilmu kita jauh benar daripada alim. Hendak sampai kita lah. Kayak apa? Maka jauh ulama di sini salah satunya menyampaikan adalah kita harus bertemu dengan Nabi di dalam yaqazatan tadi. Harus bertemu tarbiyah Rasulullah yang roh yang asli tadi. Itu namanya menyampaikan. Karena kalau sudah sampai kepada Rasulullah, kan disampaikan kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah sampai, tamat sudah kita. Itu saja. Tujuan kita ke Banjar, bertemu dengan gubernur misalnya. Tetamu yang tukang bawa. Ibaratnya sudah tetamu tukang bawa, diantarakan sidin dengan mobil pribadi. Jet misalnya, pesawat kah? Nah cepat kan? Tetamu dengan gubernur oleh selesai kalau urusan kita. Akhirnya kita berpandir, berdialog, berkisah. Kemudian apa oleh-olehnya dari sana dan apa tanggung jawab selanjutnya. Sampai dah, selesai dah urusan. Nah begitu juga, kenapa kita nih ibaratnya ada sampai-sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa? Karena kita nih ibaratnya jalannya banyak belok-beloknya. Ketujuh ikhtilaf, perbedaan. Yang zahir ini kan perbedaan banyak. Ambil fikih ini, ambil fikih macam-macam. Akhirnya perbedaan. Sedangkan kalau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang batin tadi, itu berarti jalan pintas. Jalan pintas. Kalau sudah jalan pintas, Rasulullah membawakan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah sampai Allah Azza wa Jalla, berpandai di situ, berkalam-kalam namanya. Nah, jadi disitulah yang disebut adalah hakul yakin. Nah, tapi yang bertemu tadi bukanlah akal kita nih, diri kita ataupun matanan lahiri lain, yaitu yang disebut adalah ainul basyirah. Makanya Sidin di sini mengatakan seseorang tuh sebelum perjalanan bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka peran pertama kali adalah wali tadi. Wali. Nah, wali tadi yang mentarbiyah kita. Nah, pahamnya kalau nah, itu aja. Kalau sudah kita tetamu dengan yang batin tadi, selamatlah kita. Kada perlu lagi dengan lampu-lampu yang lain. Matahari sudah siap. Kita nih kenapa ketujuh mencari lampu-lampu? Karena belum bertemu dengan siang. Gelap sedikit mencari lampu. Gelap sedikit cari lampu. Nah, makanya karena kita nih belum sampai ke sana, maka dikatakan ulama kita nih tasdik wa taslim. Kalau kita nih belum sampai menemukan bertemu dengan Rasulullah tukang tarbiyah tadi,
Paling kada kita adalah membenarkan wali tadi kalau ada di wadah kita. Kayak apa aja tandanya wali? Nah, itu ngaliham. Kayak apa tandanya wali? Ngalih benar itu tuh, ngalih benar. Lebih baik dikatakan ulama tuh lebih mudah bertemu dengan Allah Ta'ala daripada bertemu dengan wali pulang. Karena wali tersebut kekasih Allah dan ibaratnya mahramnya Allah Ta'ala. Mahramnya Allah Ta'ala tuh ibaratnya tuh mahram tuh bang, keluarga sudah. Jadi parak benar dan Allah Ta'ala tuh. Nah itu tuh. Kada rumit kilo lah memahami kan. Pahamnya kalau Pak Ji. Nah kayak itu ibaratnya kalau sudah sampai tadi itu bertemu dengan Allah Ta'ala, berpandir-pandir, berkisah-kisah. Nah tetapi bertemunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut ma'rifat yang apa hakul yakin tadi, itu kada papanya dengan ma'rifat nanti setelah mati pulang. Nah jadi gambarannya orang yang di dunia ini ma'rifat kepada Allah Ta'ala itu masih beberapa persennya. Nah ma'rifat itu pun surga bagi orang tersebut. Surga sudah. Karena dengan ma'rifat tersebut parak, dekat, apa yang diminta, apa yang dihajatkan, takabur kebertaan. Takabur. Tetapi kadang-kadang orang tersebut kada mau dikabulkan masalah dunia. Takut mencintai dunia. Sedangkan di akhirat tadi dilihatakan sudah surga, tetapi beliau pun kada mau surga juga. Tetapi sidin maunya adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kada kawa kita merasai, kada pernah merasai bang. Dunia kada mau kan, surga kada mau. Jadi ditakuni hendak apa? Lawan sama Allah Ta'ala tuh bang. Neraka pun ayo aja juga. Asalkan bersama Allah Ta'ala. Karena surga itu tidak ada nikmatnya kalau kada melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan neraka pun ibaratnya tidak ada panasnya bagi orang yang sudah melihat Allah Ta'ala. Pulang. Jadi bahasa-bahasa wali-wali itu ada sesuai dengan pemikiran orang sehat. Tetapi orang yang dibuka akan sudah melihat, paham, nah merasa amun kita nih belum melihat, kada paham lagi, kada merasa kayak apa ibaratnya la haula wala quwata illa billahil azim. Kayak itu bangsa bertahan kitab-kitab wali itu adalah kharijul adat ya, keluar daripada kebiasaan akal manusia. Gitu. Insyaallah minggu depan kita sambung lagi lah. Mudah-mudahan ada berkahnya dan ibadahnya pada sesuai dengan pemikiran dia, minta maaf, minta halal. Nah inilah ibadahnya penjelasan yang sedikit dari ulun. Insyaallah kita dikir. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Zikri fa'al ma'annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ha illallah, la ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ha illallah, la ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ha illallah, la ilaha 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 illallah, Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah 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 Allah
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.